Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat Sobter. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin lanjutkan cerita Kincennya. Kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 4701 sampai bab 4702. Jika semua klan samping dihitung, setidaknya puluhan juta klan harus menjadi basisnya. Masing-masing dari ratusan dewa kaisar memiliki tempat tersendiri. Hal khusus tentang klan Dansin adalah mereka mengorbankan hati mereka sendiri untuk menjadi pil ilahi, agar mereka memiliki efek magis. Ada 5 jenis efek sihir: kerusakan, perlindungan, racun, kontrol, dan amplifikasi. Setiap anggota suku Dansin dapat memilih satu atau lebih dari 5 efek magis untuk dipraktikkan. Di keluarga Dansin, ada 3 pembuluh darah. Mereka adalah Zhu Xinmai, Yang Xinmai, dan Tianhe Xinmai. Darah dari ketiga pembuluh darah ini berbeda satu sama lain. Di antara mereka, Tianhe Xinmai adalah yang paling mulia dan tirani, hampir mengendalikan kekuatan wacana seluruh klan Dansin. Zhu Xinmai sedikit lebih lemah, pada dasarnya adalah bagian bawah klan Dansin. Garis keturunan yang berbeda memiliki kecepatan kultivasi yang berbeda. Selama bertahun-tahun, pembuluh darah jantung Tianhe menjadi semakin kuat. Tapi apapun jenis darahnya, semua bisa mendapatkan berkah dari Bloodline God Shadow. Ini adalah tempat paling istimewa kedua dari klan alkimia selain hati alkimia ilahi. Dengan berkah dari bayangan dewa garis keturunan, kekuatan tempur bisa kewalahan. Hari ini, seluruh klan Dansin tampaknya melakukan bisnis seperti biasa. Anda dapat mengetahuinya jika Anda melihat lebih dekat. Ada sedikit banyak kecemasan dan kekhawatiran di wajah masing-masing anggota klan. Hari-hari ini, klan Dansin bahkan secara khusus mengirim sejumlah bibit bagus dengan prospek masa depan untuk berjaga-jaga. Namun, klan Dansin telah tinggal di sini selama beberapa generasi, meninggalkan banyak warisan di sini yang sulit untuk dibawa pergi, dan seluruh klan tidak dapat bermigrasi. Seluruh suku Dansin memiliki gaya khusus bentuk lahan batu menyala. Yang disebut batu Yanliu adalah batu aneh yang bisa mengeluarkan cairan seperti magma. Sehingga suhu di sini tinggi sepanjang tahun, tapi Fireflow Stone tidak akan lahir tanpa alasan. Karena ada banyak jenis api aneh di klan Dansin, lagi pula, pil dewa hati seseorang harus dikorbankan dan disempurnakan sepanjang tahun. Lihatlah dari atas ke bawah, orang-orang Dansin seperti berada di dunia merah menyala yang unik, dengan gelombang panas yang mengepul dan bergejolak. Boom, tiba-tiba, di atas klan Dansin, di atas langit yang semula tak berawan, terdengar petir yang keras. Segera setelah itu, pusaran hitam raksasa mengembun seperti lubang hitam. Tutupi cahaya matahari, visi seperti itu mengejutkan seluruh klan Dansin. Sial, Bai Jiatang memilih klan Dansin kita sebagai tempat 8 sekte untuk membahas Taoisme. Di bagian dalam klan Dansin, guntur meraung, pusaran raksasa di atas kepala jelas merupakan turbin transmisi. Terlihat bahwa akan ada sejumlah besar murid Tao yang jatuh dari langit dan jatuh ke dalam klan Dansin. Boom, sosok kekar dan garang melesat ke langit, dan sebuah drum besar muncul di tangannya di beberapa titik. Saat genderang besar dipukul, momentum gemuruh melanda seluruh klan Dansin. Klan Dansin kita akan hancur, bajingan, kenapa kita? Di antara klan Dansin, suara-suara kesal dan bersemangat datang dan pergi. Pria kekar yang bergegas ke langit adalah patriark dari klan Dansin saat ini, dan dia memancarkan aura kehancuran tertinggi. Hancurkan, dia mengangkat tinjunya, seolah-olah alam semesta sedang meninju. Kekuatan yang menakutkan membuat semua kulit kepala orang Dansin mati rasa.
Pasti hanya orang suci puncak yang dapat memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Faktanya, sebagai Patriark Dansin, dia sudah menjadi orang bijak tingkat 6 bertahun-tahun yang lalu, dan sekarang dia akan melangkah menjadi orang bijak setengah langkah harimau. Dia mengangkat tinjunya, yang bisa dibilang mengejutkan. Dia ingin menghancurkan turbin transmisi dan mencegah murid-murid Tao turun ke klan Dansin. Tapi, tepat ketika tinjunya akan jatuh, boom! Sebuah tangan besar di langit, seolah-olah berasal dari prasejarah kuno, dengan aura yang menakutkan dan tak tertahankan, menekan Patriark Dansin. Di antara klan Dansin, sepasang murid yang ketakutan hampir jatuh dari rongganya. Harimau suci ini serangan suci harimau, ada sesepuh di klan, berteriak kaget dan ketakutan. Ledakan, sebuah kekuatan besar yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata menekan tubuh Patriark Dansin dalam sekejap. Langit terbalik dan bumi hancur. Tidak, Patriark Dansin, yang kultivasinya telah mencapai tingkat sage besar tingkat 6, meraung putus asa dan sedih di bawah tangan raksasa yang terulur entah dari mana. Diiringi dengan suara keras, gerbang gunung klan Dansin dihancurkan bersama dengan tubuh suci pemimpin klan Dansin. Buntut yang tak terbatas seperti air pasang, bergulir dengan gila-gilaan. Patriark mati. Saya tidak tahu siapa yang berteriak, semua orang di suku Dansin gemetar, mati begitu saja. Sebuah tangan datang dari jauh, seperti memukul lalat. Terlalu banyak penipuan di kedalaman klan Dansin, di tempat yang suram, terdengar raungan yang menakutkan, yang mengandung keagungan dan keagungan. Leluhur tua, ini adalah suara leluhur nenek moyang masih hidup. Suara-suara ini mengejutkan hati banyak orang Dansin, dan mata mereka meledak dalam ekstasi, nenek moyang. Dansin ini adalah Patriark klan Dansin sebelumnya, dan dia telah lama menjadi sosok dari era sebelumnya. Itu adalah diperkirakan bahwa dia tidak akan dapat menemukannya di seluruh dunia Chongqing. Berapa banyak orang kuat yang keluar yang lebih tua darinya. Jelas, tangan besar yang ditampar dari langit membunuh Patriark Dansin, membuat Patriark Dansin yang sedang tidur terbangun dengan marah. HMPH, mendengus dingin turun, bercampur dengan dingin. Dengan ledakan keras, tangan raksasa Patriark Dansin ditampar sampai mati, dan dia meraih tempat alkimia itu dikuburkan. Betapa beraninya, Patriark Dansin keluar dari kubur, terbakar dengan api aneh pamungkas. Ada 8 cincin roda roh di dalam api ini, berarti bahwa api aneh Patriark Dansin adalah api aneh tingkat bintang kelas 2 yang tak tertandingi. Di kali ini, api memenuhi langit, membakar ke arah Dashu. Boom, kekuatan perkasa tangan besar itu tidak terbatas, dan begitu jatuh, ia memadamkan api aneh tingkat bintang kelas 2. Di mata leluhur Dansin yang sebesar sapi, ia jatuh dengan keras. Ini tidak mungkin, Patriark Dansin mengeluarkan raungan yang tidak rela, dan menamparkan tanpa ampun dengan tangannya yang besar, menamparkan Patriark Dansin sampai mati hidup-hidup, mengubahnya menjadi abu terbang. Keterkejutan dan ketakutan yang dalam langsung menyapu hati setiap anggota suku Dansin seperti embusan angin, membuat tangan dan kaki mereka dingin. Setelah Patriarch Dansin dan Patriarch Dansin ditampar sampai mati satu persatu, turbin teleportasi di langit klan Dansin, seperti kacang yang berserakan, menjatuhkan banyak sosok. Mereka datang, suku Dansin melihat sosok yang datang di langit seperti belalang melintasi perbatasan. Ketakutan, kesedihan dan kedinginan muncul di mata mereka. Pada saat yang sama, murid seperti jurang tiba-tiba muncul di langit dan berkedip. Yang terjadi selanjutnya adalah langit yang awalnya cerah dan tak terbatas tiba-tiba menjadi gelap. Siang berubah menjadi malam, sejumlah besar cahaya aneh keluar dari pupil jurang,
menutupi seluruh jangkauan klan Dansin dalam sekejap dan kemudian berkedip lagi. Malam menjadi siang, langit kembali normal lagi. Di tempat rahasia di Baijiatang, banyak tokoh berkumpul di sini. Masing-masing orang ini memiliki fluktuasi yang sangat kuat yang mengalir di seluruh tubuh mereka. Di tengah adalah gambar bola raksasa, sebanyak 11 anggota Dewan Baijiatang, dengan wajah megah, membentuk meja bundar dan menatap bola di depan mereka. Gambar dalam gambar bola persis gambar sejumlah besar murid Taois yang dikirim ke susunan teleportasi titik tetap dan tersebar secara acak di suku Dansin. Anggota Baijiatang semuanya adalah anggota inti Baijiatang, dan masing-masing dari mereka adalah tokoh besar yang menghancurkan dunia. Mereka akan fokus pada 8 doktrin selama proses berlangsung. Dan di desktop di depan mereka, ada sebuah daftar. Daftar ini bukanlah peta tangga yang dirilis oleh keluarga Huang, tetapi objek pengamatan utama masing-masing. Tentu saja, mata kecerdikan bisa melihat keseluruhan situasi. Tetapi bagaimanapun, ada begitu banyak murid yang berpartisipasi dalam diskusi, tidak mungkin bagi mereka untuk melihat mereka satu persatu. Dalam daftar ini mereka masing-masing menyusun Gu Pingan, Huang Jihan, Zhou Ye, Sui Yishi, Qi Wen, dan Yan Xiao. 6 nama peringkat pertama oleh klan Huang juga ada di daftar masing-masing. Selain itu, ada beberapa nama lain. Seorang anggota Kongres Paruh Baya dengan alis lebat dan mata besar melirik daftar di desktop anggota Kongres berwajah persegi di sebelahnya, menunjukkan sedikit keterkejutan. Qin Chen, Ren Fei terkejut, apa masalahnya? Hong Mu melirik pihak lain, dia adalah pewaris pribadi Master Aula ke-7 dan ayah Hong Jiufeng. Setelah Hong Jiufeng kembali ke rumah, dia terus berbicara tentang Qin Chen. Ditambah dengan penampilan Qin Chen yang menakjubkan di medan perang Siaguang, ini membuat Hong Mu sangat mementingkan Qin Chen dan berencana untuk fokus padanya. Zhongzheng peringkat pertama juga layak diperhatikan. Ren Fei tidak bisa mengetahuinya. Fokus pada intinya. Dari 11 anggota dewan yang hadir, siapa yang tidak semuanya ada dalam daftar Great Saint Realm? Zhongzheng ditakdirkan untuk menemaninya dalam diskusi 8 sekte ini. Jadi bagaimana dengan Zhongzheng? Orang ini adalah naga di kolam, kataku begitu? Hong Mu berkata dengan acuh tak acuh. Ren Fei tidak hanya tersenyum, ini buang-buang waktu. Ada juga persaingan di antara ratusan anggota dewan mereka. Prestasi masa depan dari murid-murid teratas dari 8 sekolah mungkin melampaui mereka. Ini akan menjadi hal yang luar biasa jika kita bisa memenangkan para murid top ini sebelumnya. Sederhananya ini seperti bertaruh. Ren Fei merasa benar-benar membuang-buang waktu dan energi untuk fokus pada Zhongzheng. Tentu saja, ada alasan lain. Ren Fei bukan hanya anggota dari 100 rumah, tetapi juga salah satu kepala rumah pedang suci. Untuk Qin Chen, seorang murid Maosan, dia secara alami memiliki permusuhan alami. Mereka yang hadir, kecuali 11 anggota 100 keluarga. Perwakilan dari berbagai sekte dan keluarga aristokrat juga datang. Deretan kursi mengelilingi meja bundar yang terdiri dari 11 anggota dari 100 keluarga. Masing-masing dari 8 sekte dan 4 klan memiliki 3 hingga 4 perwakilan. Sekte peringkat keempat seperti Maosan hanya memiliki 1 kursi. Perwakilan Maosan adalah yang pertama dari King Liu. Seperti yang diharapkan dari mata langit, King Liu pertama kali melihat bola raksasa itu dan berpikir sendiri. Dalam Inate Saint Treasure Record, Qimo Tianyan berada di peringkat nomor 20 di Yuzi. Setiap orang yang hadir dapat berkomunikasi dengan Qimo Tianyan dan memeriksa tempat dan murid yang mereka khawatirkan sendirian.
Jimu Tianyan secara individual akan memproyeksikan gambar yang ingin dilihat semua orang ke dalam pikiran semua orang. Contohnya saat ini, King Liu pertama kali berkomunikasi dengan Kimou Tianyan, dan gambar Qin Chen berdiri di atas kawah muncul di benaknya. Ini nyata, melihat gambaran besarnya, setiap sudut tidak bisa lepas dari tatapan menatap Kimou. Dan saat King Liu masuk untuk pertama kalinya, Yuan Ning, kepala Sword Saint Mansion, mencibir tanpa malu-malu, sekte pengkhianat ada di sini. Banyak mata mengikuti, tetapi tidak ada yang terlalu banyak campur tangan. Lagi pula, kontradiksi antara rumah Daoseng dan Maosan sudah lama diketahui semua orang. Mata kepala King Liu tajam, jaga mulutmu bersih. Kepala Yuan Ning mencibir, mengingat kesempatan itu, dia tidak terus menimbulkan masalah. Duduk di sebelah Yuening Shouzu itu adalah seorang lelaki tua dengan hidung selokan, dengan mata menyipit, yang tersenyum di kepala King Liu. Yun Luo, hati kepala King Liu sedingin es. Orang ini adalah pembunuh yang menjebak pemabuk tua dan menyebabkan luka jiwa pemabuk tua, dan dicari oleh Bai Jiatang. Yang lucu adalah, dia, si pembunuh, sedang duduk di sini dengan penampilan yang terdengar tinggi. Namun orang yang dizalimi masih berkeliaran di dunia tanpa tahu di mana, dan hidup dan matinya bahkan tidak pasti. Saat ini, senyuman Yun Luo bukanlah semacam provokasi, yang membuat orang kesal. Namun, kursi pertama King Liu tidak berkonflik seperti kursi pertama Raja Singa, dan segera menjadi tenang. Apakah itu untuk membalikkan kasus pemabuk tua, atau untuk mundur dari istana Daoseng dan kembali ke salah satu dari 8 sekte? Maosan harus memiliki bobot yang cukup untuk melakukannya. Ikuti kursi pertama King Liu. Orang yang duduk di sebelahnya benar-benar sengaja memindahkan posisinya, jelas menjaga jarak tertentu dari kursi pertama King Liu. Kepala King Liu tampak suram, yang disebut Huluo Ping yang diintimidasi oleh anjing sedang membicarakannya. Kepala King Liu juga mengerti, salah satunya adalah melihat kesunyian Maosan. Yang kedua adalah bahwa kepala Maosan dikhianati, dan setelah itu, Liu Qin, biografi Maosan yang sebenarnya, dikhianati lagi. Mereka semua takut mendekati kepala King Liu, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Lagi pula, sikap Bai Jiatang terhadap pengkhianat adalah membunuh mereka semua dan tidak pernah mentolerir mereka. Kakak King Liu, kamu selangkah lebih maju, tawa hangat datang, dan lelaki tua kaya Jiang berjalan sambil tersenyum, dan duduk di sebelah kursi kepala King Liu tanpa pertimbangan apapun. Tuan Jiang sangat dekat dengan sekte yang telah mengkhianati semua sekolah seni bela diri. Apakah dia tidak takut mendapat masalah? Yuan Ning bertanya dengan sengaja. Tuan Jiang menatap. Orang yang mengkhianati semua keluarga seni bela diri adalah kepala Maosan saat itu. Ini tidak berarti bahwa semua orang di Maosan adalah pengkhianat. Saya benar-benar membunuh peserta dari 100 keluarga, dan beberapa tahun kemudian, Maosan mengkhianati lagi, dan akar spiritual sang dewi hampir hilang. Maosan membuat kesalahan lagi, dan para pengkhianat mengikuti satu demi satu. Maosan bahkan seharusnya tidak bisa memasuki gerbang hari ini, bersambung.